Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elvania Kartini, Fitria Amalia, dan Salma Hasna Arumaisya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penilaian pembelajaran, analisis ulangan harian, remedial, dan pengayaan pada mata kuliah telaah kurikulum. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama, penilaian pembelajaran, yang kedua, analisis ulangan harian, yang ketiga, remedial, dan yang keempat, pengayaan. Masuk pada yang pertama, yaitu penilaian pembelajaran. Menurut Ralph Tyler, penilaian pembelajaran merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Sedangkan menurut Griffin and Nix, penilaian pembelajaran adalah suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan tentang karakteristik seseorang atau sesuatu. Adapun tujuan penilaian pembelajaran, yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar pada siswa untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam mata pelajaran. Yang kedua, menentukan tindak lanjut hasil penilaian berupa perbaikan dalam hal program pendidikan. Yang ketiga, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dan yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, istilah dalam penilaian pembelajaran. Yang pertama, tes. Seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau sifat, di mana dalam setiap butir pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Dengan demikian, maka setiap tes menuntut siswa untuk memberi respon atau jawaban. Selanjutnya, pengukuran merupakan kegiatan penentuan angka dari suatu objek yang diukur untuk menggambarkan karakteristik dari objek tersebut. Lalu ada asesmen, merupakan kegiatan mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis tagihan dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar siswa. Yang terakhir, evaluasi merupakan penilaian keseluruhan komponen dalam program pembelajaran. Evaluasi merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian pembelajaran. Yang pertama ada diagnostik. Tujuan penilaian ini yaitu untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta keahlian dan pengetahuan yang dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua ada formatif. Asesmen ini digunakan sebagai usaha pertama untuk mengembangkan instruksi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memantau pembelajaran siswa. Yang ketiga sumatif. Asesmen sumatif mengukur perkembangan siswa sebagai penilaian pembelajaran. Tak hanya itu, asesmen ini juga mengukur efektivitas pembelajaran dan respon terhadap instruksi. Yang keempat konfirmatif. Tujuan dari asesmen konfirmatif yaitu untuk mengetahui apakah instruksi pembelajaran masih efektif dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Yang kelima, acuan normatif. Asesmen ini didesain untuk membandingkan siswa individu terhadap kelompok sebayanya. Dan yang terakhir, acuan kriteria. Asesmen ini mengukur performa siswa terhadap sebuah tujuan atau objektif tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai analisis ulangan harian. Jadi analisis ulangan harian ini merupakan sebuah analisa terhadap hasil suatu ulangan siswa yang menampilkan gambaran utuh mengenai tingkat pencapaian siswa terhadap suatu kompetensi. Dari sebuah analisis ulangan harian, baik guru maupun siswa dapat melihat apakah siswa perlu remedial atau tidak, berapa persen tingkat penguasaan siswa dalam sebuah kelas, dan indikator mana saja yang sulit dicapai atau yang mudah dicapai bagi siswa. Selanjutnya itu mengenai fungsi analisis ulangan harian. Terdapat 3 fungsi. Yang pertama itu untuk memetakan nama-nama siswa yang tuntas dan yang belum tuntas dalam belajar. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi siswa yang telah berhasil mencapai pemahaman materi dan mereka yang masih mengalami kesulitan setelah ulangan harian. Hal ini membantu guru dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran tambahan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Yang kedua yaitu untuk
untuk menentukan keputusan apakah pembelajaran boleh dilanjutkan ke kompetensi dasar selanjutnya ataukah harus mengulang kembali. Ini melibatkan evaluasi hasil ulangan harian untuk menentukan sejauh mana siswa siap untuk maju ke materi atau keterampilan berikutnya. Keputusan ini menjadi dasar untuk menentukan apakah perlu dilakukan pembelajaran remedial atau apakah siswa dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu ada dasar untuk melakukan upaya perbaikan pembelajaran. Ini memberikan informasi yang diperlukan untuk merancang strategi perbaikan dalam proses pembelajaran. Analisis ulangan harian membantu guru dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian tambahan, sehingga dapat diambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman siswa, baik melalui pendekatan pembelajaran yang berbeda atau penyediaan dukungan tambahan. Selanjutnya yaitu remedial. Jadi, pembelajaran remedial ini merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai KKM yang ditetapkan. Fungsi pembelajaran remedial. Yang pertama itu ada fungsi korektif. Jadi kegiatan remedial ini mempunyai fungsi korektif bagi kegiatan pembelajaran karena melalui kegiatan remedial ini guru memperbaiki cara mengajarnya dan siswa memperbaiki cara belajarnya. Yang kedua yaitu ada fungsi pengayaan. Kegiatan remedial mempunyai fungsi pengayaan bagi proses pembelajaran karena melalui kegiatan remedial guru dapat memanfaatkan sumber belajar, metode mengajar, atau alat bantu pembelajaran yang lebih bervariasi dari yang diterapkan guru dalam pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada fungsi pemahaman. Jadi kegiatan remedial ini mempunyai fungsi pemahaman dalam kegiatan pembelajaran karena dalam kegiatan remedial akan terjadi proses pemahaman baik pada diri guru maupun pada diri siswa. Yang keempat yaitu ada fungsi penyesuaian. Jadi kegiatan remedial ini memiliki fungsi penyesuaian karena pelaksanaan remedial disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi individu siswa. Tujuan dari materi pelajaran disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi siswa. Maka siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi akselerasi. Kegiatan remedial memiliki fungsi akselerasi terhadap proses pembelajaran karena melalui kegiatan remedial guru dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Prinsip pembelajaran remedial. Yang pertama ada prinsip adaptif. Prinsip ini jadi setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua itu ada prinsip interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Dan yang ketiga itu ada prinsip fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Jadi sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda, maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Yang terakhir yaitu prinsip kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan. Program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Untuk kegiatan remedial, kegiatan yang dapat dilakukan ini yang pertama, memberikan tambahan penjelasan dan juga contoh. Nah, dalam kegiatan ini, guru itu bisa memberikan lembar latihan atau tugas tambahan yang dirancang khusus untuk melibatkan siswa dalam praktik lebih lanjut. Nah, yang kedua itu mengkaji ulang pembelajaran yang lalu. Nah, guru dalam menyajikan materi pembelajaran itu bisa dengan cara yang berbeda ataupun menggunakan sumber daya yang dapat membantu siswa untuk memahami konsep lebih baik. Yang ketiga itu menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, misalnya menggunakan mode pembelajaran yang berbeda dan sebagainya. Yang keempat itu menggunakan berbagai jenis media seperti alat peraga, kemudian juga ada media pembelajaran yang berbasis teknologi dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah pengayaan. Pengayaan ini dapat diartikan sebagai pengalaman atau
suatu kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Nah, dalam konteks pembelajaran, pengayaan ini itu merujuk pada suatu strategi gitu atau pendekatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam, menantang kepada siswa yang sudah memiliki pemahaman dasar yang kuat dalam suatu mata pelajaran. Jenis pembelajaran pengayaan ini dibedakan ataupun terdiri dari 3. Yang pertama, ada kegiatan eksploratory yang bersifat umum dan dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Nah, kegiatan eksploratory ini adalah kegiatan yang dirancang untuk merangsang rasa ingin tahu dan pemahaman siswa melalui eksplorasi langsung terhadap konsep atau topik tertentu. Yang kedua, itu ada keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Yang ketiga, itu ada pemecahan masalah, yaitu pemecahan masalah itu kan diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan atau pendekatan investigatif. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Nah, yang pertama itu identifikasi kelebihan kemampuan belajar siswa. Tujuannya itu yaitu dimaksudkan untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik itu seperti apa. Yang kedua itu adalah ada teknik. Nah, dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan belajar ini bisa digunakan ataupun dilakukan dengan berbagai teknik seperti tes IQ, kemudian inventory, wawancara, pengamatan, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Yang pertama adalah belajar kelompok. Tentu saja dalam belajar kelompok ini kan siswa itu saling berkolaborasi, saling berkomunikasi satu sama lainnya dalam menemukan ataupun dalam mempelajari sebuah materi ataupun konsep. Yang kedua itu ada belajar mandiri, yaitu siswa secara mandiri belajar gitu ya, dan juga menemukan pengetahuannya itu sendiri. Yang ketiga itu ada pemadatan kurikulum, dan yang keempat adalah pembelajaran berbasis tema. Jadi pembelajaran berbasis tema ini adalah suatu pendekatan di mana proses pembelajaran itu terorganisir di sekitar suatu tema ataupun topik tertentu yang mencakup lebih dari satu mata pelajaran atau aspek kehidupan. Nah, pendekatan ini itu bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual bagi siswa, yang mana memungkinkan mereka untuk membuat koneksi antara konsep-konsep yang dipelajari dengan dunia nyata. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.